Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah. Sekarang pertemuan keberapa? 84. Nakirah. Karena kita sudah membahas ma'rifah, nakirah yaitu yang selain ma'rifah. Dan nakirah dia adalah setiap isim yang luas cakupannya pada jenisnya, tidak khusus hanya satu hal saja. Dan pendekatan dalam pemahaman bagi pemula, nakirah dia adalah kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi, setiap yang bisa kemasukan al kepadanya. Kalau dia bisa kemasukan al berarti dia nakirah. Contohnya ar-rajuli wal farasi. Ya, rajulun bisa kemasukan ar-rajuli. Farasun bisa kemasukan al-farasi. Maka rajulun farasun dia nakirah. Ingat rajulunnya ya, bukan ar-rajulnya itu nakirah. Rajulunnya. Farasunnya dia nakirah. Perhatikan, masuk ke syarah. Fokus. Qala syarih hafidhullah ta'ala, an-nakiratu diddul ma'rifati wa hiya ma dallat ala syai'in ghairi muayyanin. Faqad arrafaha al-musannifu rahimahullah biqawlihi kullu ismin sya'i'in ila akhirih. Nakirah diddul ma'rifah, lawan dari ma'rifah. Ma'rifah sesuatu yang khusus, berarti kalau lawannya apa? Sesuatu yang umum. Karena dengan lawannya kita dapat mengetahui. Dan dia definisinya adalah madalat ala syai'in ghairi muayyan, apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak tertentu, tidak jelas, umum, tidak khusus. Ya, rajul itu menunjukkan atas sesuatu yang umum, tidak tertentu, tidak khusus, tidak jelas, mencakup semua kategori rajul. Habli, antum rajul? Habli masuk. Dekta antum rajul? Masuk. Anas rajul? Masuk juga. Semua kategori rajul. Antum bukan rajul. Mau ngapain? Ilain. Oh, ayam. Mau ke ayam gimana mau ke ayam? Ini siapa itu? Mas Ardian? Dia? Yusuf? Oh, punya dia sendiri. Wah, dipotong aja itu Yusuf. Oke, perhatikan. Waqad arrafaha al-musannifu rahimallahu biqaulihi kullu ismin sya'i'in, dan telah didefinisikan oleh penulis nakirah tersebut dengan perkataannya kullu ismin sya'i'in. Jadi definisi nakirah itu juga adalah kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Itu definisinya juga. Setiap isim yang luas cakupannya pada jenisnya, tidak khusus satu dengan yang lainnya. Faqauluhu kullu ismin, maka perkataan penulis setiap isim kharaja bihil fi'lu wal harfu, keluar darinya fi'il dan huruf. Berarti nakirah hanya pada isim saja, nggak ada fi'il nakirah, huruf nakirah nggak ada. Hanya pada apa azam nakirah? Isim. Apa itu yang antum gambar?
Nggak ada. Dibulat-bulatkan apa itu? Fokus azam, semangat. Wa qawluhu sya'i'in ay amun fa kharaja bihil ma'rifatu fa innaha tadullu ala muayyanin. Dan dari definisi penulis, nakira adalah setiap isim yang sya'i'. Tadi apa sya'i'? Luas cakupannya, yaitu amun, umum. Setiap isim yang umum. Libasun, khusus atau umum? Umum, baju. Bisa baju kecil, baju pendek, baju anak bayi, baju anak remaja, baju orang tua, baju warna hitam, baju warna putih, baju jubah, baju koko, baju gamis, baju umum. Maka dari definisi sya'i'in, yaitu umum, fa kharaja bihil ma'rifatu, keluar dengan sebabnya ma'rifah. Kenapa ma'rifah keluar? Fa innaha tadullu ala muayyanin, karena sesungguhnya dia menunjukkan atas hal tertentu. Berarti sya'i' keluar darinya apa? Ma'rifah. Wa qawluhu fi jinsihi, ya kan definisinya kullusmin sya'i'in fi jinsihi, pada jenisnya, ai fi afradi jinsihi. Lianna syuyu'a innama yakunu fi afradil jinsi wal muradu bil jinsi al-amru al-kulliyu alladhi yandariju tahtahu afradun karajul mathalan fa innahu jinsun yandariju tahtahu kullu dhakarin balighin min bani adama fayashmalu zaidan wa amran wa muhammadan wa dikta wa alfi wa nadhif, gitu kan, wa ghairahum min afradir rijali. Perhatikan di sini. Setiap isim yang luas cakupannya fi jinsihi, pada jenisnya, ai fi afradi jinsihi, pada individu-individu jenisnya. Satu persatuan jenisnya. Rojul berarti mencakup apa? Satu persatu jenisnya, mencakup dikta, alfi, nazif, semua satu persatu dari laki-laki, mencakup semua. Individu-individu dari laki-laki mencakup semua. Lianna syuyu'a innama yakunu fi afrodil jinsi, karena bahwasanya syuyu', keluasan, sesungguhnya hanyalah mencakup pada individu-individu jenisnya. Paham insyaallah ya? Mencakup pada individu-individu, satu persatuan. Libasun, dia umum pada jenisnya, jadi pada individu-individu, satu persatuan baju mencakup. Baju yang ini, satu persatu dia itu tercakup. Wal muradu bil jinsi, dan yang diinginkan dengan jins, jenis. Apa itu jins? Kasih stabilo ini. Al-amrul kulliyu alladhi yandariju tahtahu afradun. Jins, jenis, dia adalah al-amrul kulli, perkara yang umum. Alladhi yandariju, yang masuk di bawahnya satu persatuannya. Afrod, antum mau terjemahkan individu-individunya. Kalau ada orang yang enggak belajar bahasa Indonesia, enggak tahu apa itu individu. Mudahnya satu persatuannya. Perkara yang umum yang masuk di bawahnya satu persatuannya. Kayak tadi, gelas, umum enggak? Umum. Masuk di bawahnya satu persatuannya. Gelas yang ini, gelas yang itu, gelas yang kecil, besar, warna ini, warna itu. Satu persatuannya masuk. Di sini dibawakan contoh karojul, seperti laki-laki. Dia jenis.
Al-amrul kulli, dia perkara yang umum yang masuk di bawahnya satu persatuannya. Dikta ini dan itu semua. Karajul masalan, seperti rajul, laki-laki contohnya. Fa innahu jinsun, karena sesungguhnya rajulhu, kembali ke rajul, dia adalah jenis. Yang dari tahtahu, masuk di bawahnya kullu dzakarin, setiap laki-laki yang balik dari anak Adam. Maka mencakup Zaid rajul, satu persatuannya masuk di Amr, Muhammad, Aldi, Faruk, Yusuf, Zakaria, Toha, Khalil, Ardian, Azam, Abdul Halim, Anas, semua masuk satu persatuannya. Wa ghairuhum min afradir rijal, dan selain mereka dari satu persatuan laki-laki. Kemudian wa qawluhu la yakhtassu bihi wahidun duna akhara, hadha tafsirun liqawlihi sya'i'in fi jinsihi fa inna ta'rifa qad tamma bidunihi. Wa qawluhu, dan perkataan penulis la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, ini sebagai pelengkap saja. Kalau nggak ada ini udah cukup. Kalau misalnya definisi nakira kulus min syai'in fi jinsihi, tok, udah itu berhenti, sudah cukup. Tanpa la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, itu sudah sempurna. Berarti la yakhtassu bihi wahidun duna akhar sebagai pelengkap. Nanti ada la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, tidak terkhusus salah satu dengan yang lainnya. Hadza tafsirun liqaulihi syai'in fi jinsihi, ini adalah tafsir, penjelasan untuk perkataannya syai', luas pada jenisnya. Berarti kalau luas apa? Tidak terkhusus pada salah satu dengan yang lainnya. Jadi itu tafsirnya, penjelasannya. Fa inna ta'rifa qad tamma bidunihi, karena sesungguhnya definisi telah sempurna tanpanya. Jadi tanpa la yakhtassu bihi wahidun duna akhar sudah sempurna, sudah jelas apa itu nakirah. Setiap isim yang luas cakupannya pada jenisnya, itu saja sudah cukup. Tapi di matan la yakhtassu bihi wahidun duna akhar itu sebagai penjelasan tambahan, tafsir umum luas pada jenisnya, jelaskan lagi, yaitu berarti tidak terkhusus dengan salah satu dan yang lainnya. Paham insyaallah? Paham ya? Kemudian perhatikan, wal hasilu anna nakirata karajul hiya allati yasihhu itlaquha ala fardi jinsiha wa la takhtassu bi Zaidin duna Amrin aw Muhammadin duna Bakrin, wa kadza taqulu fi lafzi imra'atin wa qalamin wa kitabin wa nahwiha minan nakirati. Kasih lagi penjelasannya. Wal hasilu, kesimpulannya. Penting gak kesimpulan? Penting. Anna nakira, bahwasanya nakira seperti rajul. Contohnya, dia adalah hiya allati yasihhu itlaquha ala fardi jinsiha. Hiya allati yasihhu itlaquha. Nakira seperti rajul, dia adalah yang boleh sah itlaquha, penggunaannya ala fardi jinsiha, pada satu persatuan jenisnya. Sah penggunaannya pada satu persatu jenisnya. Ana bilang Anas rajul, sah gak? Sah. Dikta rajul, Alfi rajul, Nazif rajul, Azam rajul. Maka nakira dia adalah yang sah, bisa penggunaannya pada satu persatuan jenisnya. Akbar rajul, ini rajul bisa. Wala takhtassu bi Zaidin, tidak khusus dengan Zaid saja. Misal ini rajul, itu bukan rajul, enggak. Padahal dia rajul juga berarti. Tidak terkhusus dengan Zaid saja, karena dia mencakup semuanya. Bagi laki-laki balik dari anak Adam, dia rajul. Tidak khusus cuma Zaid saja rajul, enggak, karena dia umum, luas. Tidak terkhusus dengan Zaid, tidak dengan Amr atau Muhammad, tidak dengan Bakar, tidak.
tapi mencakup semuanya, luas, dan bisa digunakan pada satu persatu. Rojul. Enggak, bukan cuman Abdul Halim doang yang rojul ini, bukan, enggak. Dia mencakup semuanya, tidak khusus cuman salah satu doang, enggak. Tidak terkhusus dengan salah satu saja, tidak. Dia luas. Wa kadza taqulu fi lafdhi imra'atin, dan begitu juga kamu katakan pada lafaz imra'ah, perempuan. Perempuan mencakup Zainab, terus siapa lagi? Aminah, Ummu Kulthum, terus siapa lagi? Aisyah, siapa lagi? Siapa Dikta? Fatimah, Aminah, Khadijah. Itu semuanya, mencakup semuanya. Aminah bisa dikatakan imro'ah, bisa. Zainab imro'ah, Aisyah imro'ah, Khadijah imro'ah. Jadi dia sah, bisa penggunanya untuk satu persatuan jenisnya dan tidak khusus dengan satu saja. Begitu juga kolam kitab. Paham insya Allah ini? Paham nggak? Jadi dia bisa penggunaannya pada satu persatuan jenisnya. Aminah imro'ah, Aisyah imro'ah, Khadijah imro'ah, Zainab imro'ah, bisa untuk satu persatuan jenisnya dikatakan imro'ah. Jadi bukan imro'ah cuman Aminah doang, enggak. Dia mencakup semuanya. Begitu juga kolam kita. Wa taqribu ta'rifiha. Perhatikan ini harakatnya. Wa taqribu ta'rifiha ila fahmil mubtadi'i an yuqala hiya kullu ismin salaha dukhulu al mu'arrifati alaihi. Ini baru dia al mu'arrifati, benar. Kenapa? Karena dukhul mudhof, al mudhof ilai, al mu'arrifan na'at untuk alnya dia berarti majrur. Kan kalau di matan, coba untuk melihat di matan biar jelas, nggak bingung. Apa perkataannya? Bukan yang di mana sih yang tadi tentang mu'arrifah? Oh, halaman 185. Yang atas. Yang ini nih. Yang atas ini. Udah ketemu? Kullu ismin dakhalat alaihi al. Apa ya Rob al di situ? Masuk kepadanya al. Yang masuk apa? Al. Berarti al apa ya Robnya? Fa'il. Fa'il marfu. Oleh karena itu apa? Setelahnya al mu'arrifatu. Naatnya kan? Kalau ini dia dukhulu al, dukhul mudhof, al mudhof ilaihi majrur, maka al mu'arrifati. Seperti itu. Kullu ismin salaha dukhulu al mu'arrifati alaihi nahwu rajulin wa farasin fa innahuma nakiratani li'anna al mu'arri. Perhatikan, li'anna al mu'arri masya Allah. Tasluhu an tadkhula alaihima fataqulu ar-rajulu wal farasu. Perhatikan. Wa taqribu ta'rifiha. Pendekatan definisinya, kembali ke nakirah. Pendekatan definisi nakirah ila fahmil mubtadi, kepada pemahaman pemula, ya agar lebih mudah pemula dalam memahami nakirah. Ayyuqala, dikatakan nakirah dia adalah kullu ismin, setiap isim salaha dukhulu al mu'arrifati alaihi, yang bisa kemasukan al mu'arrifah kepadanya, maka itu dia nakirah. Ini udah anak contohkan banyak sekali tadi di matan. Seperti rojulin, bisa gak kemasukan al mu'arrifah? Bisa. Ar-rajul, maka rojulin dia nakirah. Farasin pun sama. Fa innahuma nakiratani, maka sesungguhnya keduanya dia adalah nakirah. Lianna al mu'arrifata, karena bahwasanya al yang memakrifahkan, bisa antadakhula alaihima, masuk kepada keduanya. Kamu katakan ar-rajul wal farasu. Tanbihani, dua pemberitahuan. Faedah ini. Ahaduhuma qauluhu salaha bi fathil lami wa dhammiha.
Wal fathu afsahu. Wal fathu. Itu nanti wa-nya istinafiyah, jumlah baru. Oleh karena itu bukan wal fathi lagi. Jumlah baru dia. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya dari dua pemberitahuan itu, perkataan penulis solaha itu bisa di fathil lam, lamnya di fathah wa dhammiha, dan lamnya di dhamma, bisa soluha, bisa solaha. Tapi lihat faedahnya, wal fathu afsahu, dan yang fathah lebih fasih. Jadi lebih fasihnya solaha bukan soluha. Tapi bisa. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, qala al-Kafrawi, berkata Imam al-Kafrawi, wa kana al-aula, perhatikan itu, aula bukan ula. Wa kana al-aula lil musannifi ay yaqula rajulun wa farasun min ghairil alifi wal lami, li'annahuma bil alifi wal lami mu'arrifatani, atau li'annahuma bil alifi wal lami ma'rifatani la nakiratani, illa ayyujaba anhu bi annal murada nahwu ar-rajuli wal farasi ay qabla dukhulil alifi wal lami alaihima kama alimta. Perhatikan ini, fokus. Sebelum kita bahas ini, kita lihat kematan dulu biar antum lebih jelas. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam alaihi. Agar lebih mudah dipahami oleh pemula, nakira dia adalah kullu ma salaha, setiap yang bisa kemasukan al kepadanya. Lihat dari contohnya, ada yang ganjal gak? Contohnya ar-rajul, langsung dimasukkan al. Kalau pemula tadi tuh, kalau dia otodidak belajar tanpa guru, dikira ar-rajulnya nakira, yang kemasukan alnya itu. Paham gak? Dikira al-farasinya nakira, yang ketika keadaan kemasukan alnya itu. Nanti dikritik, seharusnya contohnya tanpa al. Farasun, rojulun, biar nggak dikira ar-rojul yang ketika kemasukan alnya nakira, biar nggak dikira al-farus ketika kemasukan alnya nakira. Oleh karena itu bagusnya, lebih utamanya contohnya tanpa al. Nahu rojulin wa farasin, gitu kan. Nih rojulin farasin, dia nakira karena bisa kemasukan al. Kasih contoh lagi, ar-rojul, al-farus, al-faros. Tapi contohnya yang pertama itu tidak kemasukan al, lebih utamanya. Tidak kemasukan al. Kasih contohnya apa? Rojulin farasin, ini loh nakirah. Karena memang dia nakirah dan dia bisa kemasukan al. Baru kasih contoh lagi, yaitu ketika kemasukan al, ar-rajul, al-faras. Seperti itu. Kita baca, antum udah paham itu, mudah insyaallah. Asani qala al-Kafrawi, berkata Imam al-Kafrawi, wa kana al-aula lil musannifi, yang lebih utama untuk penulis, ayyaqula rajulun wa farasun min ghairil alif wal lam. Yang lebih utama bagi penulis, dia mengatakan rajul dan faras tanpa al, tanpa alif wal lam. Ketika ngasih contoh itu, rajul dan faras tanpa al. Li'annahuma bil alif wal lam ma'rifatani, karena bahwasanya keduanya itu rajul dan faras dengan alif wal lam dia jadi ma'rifah, bukan nakirah. Sedangkan ingin mencontohkan nakirah, gitu kan. Illa an yujaba anhu bi annal murada nahwu ar-rajuli wal farasi ay qabla dukhulil alifi wal lam alaihi makama alimta. Illa, kecuali, ayyujaba anhu, dijawab darinya, dikasih penjelasan lagi, bi annal murada minhu, dengan bahwasanya yang diinginkan, bi annal murada minhu, mana enggak ada minhunya lagi, kenapa ana baca minhu? Illa ayyujaba anhu, kecuali dijawab darinya, yaitu apa maksudnya dijawab, dikasih lagi penjelasan, bi annal murada nahwu, bahwasanya yang diinginkan adalah contoh dari ar-rajuli dan al-farasi, yaitu qabla dukhulil alifi wal lam alaihima, sebelum kemasukan al kepada keduanya. Itu baru bisa
dikasih contoh ar-rajul dan faros, kemudian dikasih penjelasan lagi. Yang dimaksud adalah qabla dukhulil alif wal lam alaihima, sebelum kemasukan alif wal lam kepada keduanya, itu yang nakirah, yaitu rajulun farosun, sebelum kemasukan alif wal lam. Kama alimta, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Paham insyaallah ini? Masyaallah, nikmat sekali antum. Setelah na'at, tawabi yang pertama yaitu sifat na'at kita sudah jelaskan. Sekarang masuk ke atof, penggabungan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babul atfi, bab atof, penggabungan. Wa huruful atfi asyaratun, huruf-huruf atof ada 10. Yaitu waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta, fi ba'dil mawadi. Huruf atof ada 10. Ini udah kita pelajari semua di muhtarat. Benar bukan? Nanti ada tambahan lagi di syarah. Ada 10. Yang pertama waw. Apa arti waw? Dan. Fa, lalu. Fa apa artinya? Lalu. Summa, kemudian. Au, atau. Am, ataukah, dikasih kah, karena dia minta kejelasan am nanti maknanya, meminta kejelasan. Imma, adapun. Bal ini bisa dua arti. Kalau dia didahului nafi, artinya akan tetapi. Tapi kalau tidak didahului nafi, artinya bahkan. Itu udah ada di muhtar. Kalau didahului nafi apa? Akan tetapi. Kalau tidak didahului nafi, artinya bahkan. La, tidak. Lakin, akan tetapi. Hatta, ya hingga. Fi ba'dil mawadi, pada sebagian tempat-tempat saja. Jadi hatta hanya pada sebagian tempat. Oke, paham insyaallah itu huruf atof ada 10. Kita tutup dulu. Nanti jarum panjang ke angka 10 ya. Kita mulai lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.